dahulu. Saya Kadek Wana Indlayana, NIM 210102015. Dan teman saya, perkenalkan nama saya Nimada Susilawati dengan NIM 210102000. Dan saya perkenalkan nama saya Ikuti Ayabulu Kamera dengan NIM 110102029. Perkenalkan nama saya Dewa Iwan Gianyani dengan NIM 210102030. Perkenalkan, nama saya Eko Bayoga Purban, NIM 21010200004. Perkenalkan, nama saya Diman Adi Andreas Putra, NIM 210102008. oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke video. Oke, kita akan masuk ke langkah-langkah cara menginstal Ubuntu dalam VirtualBox. Tapi sebelum itu, kita harus mengerti dulu apa itu Ubuntu. Jadi, Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian. Ubuntu dirilis pada tanggal 20 Oktober 2004 dan secara resmi memiliki 3 edisi, yaitu yang pertama adalah edisi desktop atau komputer pribadi, yang kedua adalah edisi server atau untuk komputasi awan, dan yang ketiga adalah edisi core atau untuk perangkat IoT dan juga robot. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari ketiga edisi tersebut, yaitu edisi desktop atau untuk komputer pribadi. Namun sebelum menginstal Ubuntu di VirtualBox, terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah download software VirtualBox yang dapat di-download di web ini. Dan yang kedua adalah ISO dari Linux itu sendiri, atau ISO dari Linux Ubuntu yang kalian dapat download melalui website ini. Oke, jika sudah mendownload kedua hal tersebut, maka mari kita akan lanjutkan bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu ke dalam VirtualBox. Oke, langkah yang pertama adalah membuka VirtualBox. Jika kalian sudah membuka VirtualBox, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika pada tampilan ini, kalian hanya tinggal perlu mengklik tombol ini, tombol New. Jika sudah, maka kalian akan diberikan pilihan untuk memberikan nama kepada file yang ingin kalian buat. Di sini kalian bebas memberikan nama file kalian, bebas dengan catatan, type dan juga version kalian harus input sendiri. Jadi kalian memilih di sini ingin type-nya Linux atau Solaris, bebas sesuai dengan yang kalian inginkan, dan versionnya juga kalian memilih sendiri tergantung dengan type kalian. Di sini kita langsung masukkan saja Ubuntu. Nah, agar type dan juga version di sini terisi secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu memilih lagi. Itu karena nama file kalian adalah Ubuntu. Oke, kita next. Di sini kalian akan disuruh untuk memasukkan berapa memory size yang ingin kalian masukkan ke dalam sistem operasi kalian. Di sini kalian bebas masukkan 2 GB, 3 GB, terserah kalian. Di sini saya akan masukkan 4 GB saja atau 4000 MB. Lalu kita klik tombol next. Kita hard disk create a virtual hard disk now, kita create. VDI VirtualBox disk image, kita next. Dynamically allocated, kita next. Nah, sampai di sini kalian disuruh memilih untuk memasukkan berapa storage yang ingin kalian berikan untuk sistem operasi kalian. Di sini bebas. Di sini saya akan memasukkan 30 saja. 30 GB ya. Di sini 30 GB. Oh, tidak bisa. Jadi kita berikan 30,7 GB saja. Kita create. Nah, jika sudah pada tampilan seperti ini, kalian klik tombol setting. Di sini kalian masuk ke sistem, kalian pilih dulu prosesor. Di sini kita gunakan 4 CPU. Oke, nextnya kita masuk ke storage. Di sini kalian controller IDE-nya kita pilih dulu. Kalian pilih di mana kalian letakkan ISO yang kalian download tadi. Kita choose a disk file. Nah, di sini kita sudah mendownloadnya kemarin, jadi kita pilih saja Ubuntu desktop AMD 64. Kita pilih, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih tombol start. Oke, di sini kita tunggu loading dulu sebentar. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, sekian penjelasannya. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan booting Ubuntu menggunakan virtual machine. Jika sudah di start, terdapat
4 bagian. Di sini saya akan memilih try or install Ubuntu. Kita klik aja enter pada keyboard. Nah, selanjutnya kita menunggu loadingnya sampai selesai. Di sini prosesnya mungkin agak lama. Selanjutnya terdapat dua bagian, yaitu trial Ubuntu yaitu mencoba Ubuntu dengan Live CD, dan yang kedua terdapat install Ubuntu-nya langsung. Jadi saya memilih install Ubuntu. Klik install Ubuntu-nya. Nah, selanjutnya di sini ada lihat keyboard layout. Di sini saya memilih English US, lalu saya klik continue. Nah, selanjutnya terdapat update and other option. Jika ingin Ubuntu diupdate setelah menginstal, silakan centang pada bagian ini. Jika tidak, maka tidak perlu dicentang. Saya tidak dicentangnya. Nah, untuk installation-nya terdapat ada installation tipe. Di sini saya langsung memilih bawa installation. Saya langsung continue. Nah, di sini saya memilih erase link and install Ubuntu. Saya klik install now. Saya klik continue. Nah, pada bagian where are you disuruh diminta untuk mengisi tempat kalian berada. Di sini saya memilih mengisi dengan kata dan password. Saya klik continue. Oke. Nah, selanjutnya disuruh mengisi nama komputer serta passwordnya. Jadi saya mengisi dengan nama Ubuntu. Selanjutnya saya mengisi password dengan bebas. Saya klik continue. Nah, di sini tunggu saja penginstalan sampai selesai. Mungkin prosesnya mungkin agak sedikit lama. Lalu selanjutnya setelah selesai diinstal, terdapat tampilan seperti ini. Kita klik saja restart now. Tunggu sampai di restart. Nah, di sini tampilan seperti ini, kita klik enter saja. Tunggu, masih lagi. Nah, selanjutnya terdapat nama device yang tadi telah kita masukkan. Kita klik saja, lalu masukkan password yang tadi. Klik enter. Nah, ini sistem operasi Ubuntu Linux sudah selesai diinstal. Selanjutnya, untuk mengetahui sistem operasi ini dapat berjalan dengan lancar, kita akan mencoba menginstal aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, sekarang sistem operasi Ubuntu sudah selesai diinstal. Selanjutnya, untuk mengetahui sistem ini berjalan dengan baik, kita akan coba untuk menginstal software di dalamnya. Pertama, klik Ubuntu Software. Lalu pilih software yang akan diinstal. Di sini saya akan mencoba untuk menginstal VLC. Lalu, kita klik install dan masukkan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, sekarang silakan menunggu software selesai diinstal. Nah, jika sudah, kalian bisa klik tanda silang yang berada di pojok kanan atas. Selanjutnya, klik Show Application. Terus cari aplikasi yang sudah di-download tadi, kemudian klik aplikasinya untuk membuka. Nah, di sini aplikasinya sudah bisa digunakan, yang artinya Ubuntu sudah dapat berjalan dengan baik. Oke, sekian video tentang cara menginstal Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Kami harap informasi yang kami berikan bisa dipahami oleh kalian. Sekian, terima kasih.